Waduh, lampunya disco Kita banget. foto dulu ya. Ini lampunya nggak bisa. Bisa lihat sebelah kanan kak. Kanan. Kanan. Satu, dua, tiga. Boleh ke Edwin official. Satu. Oh. Aman. Oke teman. Kamera saya boleh kamera saya 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Makasih. Atas tengah. Kiri. Kiri. Memang lagi ganteng. Tolong ya kakak-kakak. Sebelah kiri dulu. Oke. Satu, dua, tiga. Boleh lihat sini? Boleh sini kamera 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Kamera saya 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Iya, makasih. Kanan. Oke, teman-teman media 7 menit ya. Silakan nanya saudara dulu, silakan. Ada pertanyaan buat saudara? Pak Ardi, saya penasaran mengapa memilih ending yang seperti itu gitu. Memilih ending seperti Iya, itu. karena kan dibilang kan obat pusing nasional. Saya pikir akan ada penyelesaian untuk yang menjadi core masalah di sini gitu. Tapi ini kan ternyata dibuat memang apa adanya gitu. Ya sebetulnya itu salah satu kunci dari obat pusing nasional ya. Jadi keresahan kita itu kita tawarkan di conclusion-nya, jawabannya itu ada di ending. Jadi memang kita maunya seperti itu. Jadi seperti yang saya bilang, kita mau punya statement awal kita dulu yang kita mau sampaikan dari film ini. Jadi saya kan nggak bisa bercerita banyak nih, takut spoiler. Jadi memang harus nonton kenapa endingnya seperti itu. Yang adegan selam tadi itu kan melewatin kayak besi ke seberang. Itu kakak Arnold? Yopin sama ini itu ngelakuin asli atau pakai stuntman? Oh asli. Termasuk Amanda. Dari stan hitam tinggi itu susah memang. Gimana cari orang yang mirip seperti ini? Asli. Susah banget. Makanya kita di sini nggak dibayar pakai duit, tapi BPJS. Jadi aman gitu. Devano, untuk musik di sini itu dari awal terima project ini udah barengan acting sama musik atau gimana? Iya, jadi memang dari konsepnya karena udah jadi DJ, jadi memang dari awal tuh udah tahu kalau tema musiknya juga bakal funk gitu. Jadi kita udah mempersiapkan dari awal juga Pak, dari workshop DJ-nya, terus sama juga dari set untuk menjadi DJ itu seperti apa, sampai ke klubnya, sampai cara bikin musiknya, cara bermainnya dan lain-lain. Ada musisi funk yang Devano kayak spiritually dengerin atau itu? Kalau musisi funkpot spesifik funkpot tuh enggak, tapi mungkin zaman sekarang banyak banget orang-orang yang termasuk aku yang suka banget sama hipdot kayak Nike lah, Jensi, Dance itu jadi sesuatu yang fresh aja untuk didengerin juga gitu. Susah nggak sih bikin lagu ini atau nyanyiin lagu ini gitu? Nyanyiin lagu susah karena nyanyiinnya mesti pakai karakter Mail gitu. Jadi ya tapi ya lagi-lagi lagu ini juga menjadi simbol perlawanan kita untuk menghajar si pinjol-pinjol itu. Tapi kalau nggak salah saya Funk sih sebenarnya juga musiknya ada di karakter. Fakot itu kan representatif masyarakat lokal Indonesia ya kan. Ya, apa Gen Z kita kan lagi hype ya musik-musik Fakot gitu, dan kita harus support, itu salah satunya gitu. Jadi kan karena itu sangat relevan dengan tema yang kita mau tawarkan, jadinya ya kita memilih musik Fakot untuk simbol perlawanan juga dan untuk benang merah dari cerita ini. Berapa lama bikin lagunya? Sekitar 2-3 mingguan. tapi di kredit ada nama DJ Rafa, itu siapa ya? DJ Rafa itu salah satu musisi pendukung yang untuk bikin soundtrack ini. Kalau belajar nge-DJ sendiri berapa lama? Belajar menjadi DJ sih sebentar, tapi ya itu baik lagi seorang harus bisa menyesuaikan waktu dan lain-lain. Kira-kira Devano bakal rilis karya hit Nazarnya kalau 1 juta penonton bikin single hit. Amin. Duet dengan ibu gitu? Insya Allah 5 juta deh. Kalau 5 juta kan album, jadi album harus dengan ibu. Iya benar. Kalau 5 1 juta bisa kita sendiri. berempat botak katanya ya. Benar.
Mas Amin, Ardi, 5 juta ya. ya, tadi kan ada tuntutan Amanda untuk menaikkan berat badan. Itu dari sutradara minta atau dari Amandanya? Dari kita brainstorming, jadi saya buat membedakan dia dengan karakter-karakter lain. Saya minta dia di keriting, gitu kan, keriting kayak Marimar. Ingat nggak ada telenovela Marimar? Nah itu saya referensinya itu tuh, gitu kan. Tuh saya suruh dia gendutin, gitu kan. Biar secara karakter kan, tadi kan yang tadi Mada bilang ya, orang-orang yang ikut kontes kecantikan biasanya kurus langsing. Nah makanya saya bikin kebalikannya, gitu. Jadi saya suruh dia gendutin, menaikkan berat badan, sama saya suruh dia keritingin rambut. Berapa lama dikasih waktu itu? Kasih waktunya, kalau gemuk kan cepet kan, yang susah tuh kurus ya kan. Kita kasih waktu 2-3 minggu juga dia kalau dikasih makan mulu gampang gitu kan, seperti itu. Kalau saya penasaran, dari skenario terus akhirnya ditranslate ke visual, tadi kan banyak juga yang kayaknya on the spot. Apa aja sih yang berubah dari ada nggak perubahan yang paling signifikan dari skenario terus akhirnya di film gitu? Kalau dari perubahannya sebetulnya dari reading ya, kita suka kadang-kadang misalnya sastra kasih pilihan bijak itu dari sastra, gue masukin dialog itu boleh nggak gitu. Jadi dari mulai reading tuh kita ada celetukan, ada ide apa kita masukin gitu loh. Kita coba untuk aplikasiin di film. Jadi reading itu karena lumayan panjang, jadi sesama para aktor ini berusaha untuk kasih masukan untuk mengembangkan ceritanya, dan saya terbuka untuk itu. Kalau Devano sendiri, apa sih yang kamu suka? Ya buat sastra lebih ini nggak sih, sama sebenarnya acting di konten sama di buat teater. Wah. Sama konten acting juga. Benar. Jujur ini kan ini saya menjadi debt collector yang lagi utang kan di film. Nah aslinya saya yang ngutang gitu. Jadi, enggak. Wah banyak banget perbedaannya untuk acting di film ini. Karena kalau di real saya ya udah one take oke. Di sini nih saya udah muntah, itu baru covernya. Long shotnya belum. Jadi kalian bayangin itu muntah itu saya 5 kali dan itu asli semua. Gak ada itu pakai stuntman tuh apa segala macam. Makanya itu muntah woku saya di sini. Gitu sih. Kalau Devano pernah nggak sih mencoba untuk pakai pinjol gitu di kehidupan? Oh enggak. Ya walaupun sekarang kan ada yang legal dan ilegal, tapi saya sih belum. Semoga sih jangan. Mungkin di sekitarnya pernah ada yang terjerat pinjol? Enggak sih sejauh ini lingkungan. Temennya mah yang dia. Kalau Devano, apa sih karakter Mail ini yang kamu personally suka dan tapi juga personally sebenarnya sebel banget sebenarnya karakternya? Mungkin karena saya tuh goal saya memang ingin selalu membuat sesuatu karakter yang berbeda-beda dari jenjang karir saya gitu. Dan Mail ini kebetulan punya gesture yang sangat berbeda. Ini juga saya juga pakai wig, ada kumisnya tebal banget, terus cara ngomongnya juga berbeda, cara lingkungannya juga berbeda. Jadi semuanya tuh kerasanya baru buat saya gitu, fresh banget untuk teman-teman yang mungkin pernah nonton saya di film sebelumnya gitu. Dan sekarang filmnya saya berani untuk bisa keluar dari zona nyaman lah intinya gitu. Kalau yang paling kamu nggak suka berperan sebagai Mail? Yang paling saya nggak suka rambutnya kali. Saya kalau ngomong soalnya masuk mulu. Tapi kumis itu asli. Asli kumisnya. Sama awal-awal pertama syuting ada rambut. Karena awal-awal syuting kan masih biasa masih suka bingung-bingung lah. Nah ini karena pakai wig jadi miring mulu seharian. Itu ke bawah tuh sampai pulang. Berat sebelah ya. Ada lagi teman-teman. Mas tadi untuk yang adegan lari-lari itu seberapa sulit sih? Itu kan lumayan banyak ya di film ini gitu. Kalau seberapa sulit sih, saya kan tinggal action cut, nah yang sulit kan mereka gitu kan. Saya sih nggak merasa kesulitan ya, saya tinggal nyuruh-nyuruh aja. Tapi para kru dan segala macam udah berkonsolidasi, ini titiknya dari sini, mereka lari dari sini ke sana gitu loh. Nah kalau ditanya kesulitan, coba tanya. Mungkin yang paling sulit adalah Arnold. Karena dia ada cedera. Ceritain. Jadi ya profesional, jadi dia dengan kondisi yang agak ini kita karena lihat Pak Ardi, mukanya Pak Ardi ini kan support terus ya, bos aman, gas, biar cedera kita gas. Asli, karena dia jatuh beneran. Iya, dia cuma yang itu Nggak ada nyebrang stuntman-nya itu. kan. Oh iya, yang Di kali dia jatuh beneran. Nah, dia bukan. Itu kan ada itu kan, ada patahan semen kan. patahan semennya. Kalau jatuh ke air kita
mungkin nggak kita ganti ya. Benar. Agak sulit ngangkat. Agak sulit. Sama tunggu itu, tunggu itu. Tunggu bulldozer dulu ngangkatnya. Kereta tuh. Benar. Udah lari tidak dapat. Oh sabar dulu, kita tunggu lagi momen Itu dia. Itu sih. Sempat dimasukin rumah sakit juga kan? Iya, sempat Karena masuk rumah sakit. Tadi Kak Karot bilang memerankan orang timur susah sebagai orang, padahal aslinya orang timur, itu maksudnya seperti apa sih? Apa ya? Bukan sih saja sih, sebenarnya banyak aktor timur juga yang memainkan karakter timur itu kadang memang menurut mereka ya kita keseharian sebagai orang timur kan. Cuman ada misalnya saya jadi dari orang Papua harus memerankan menjadi orang Ambon, atau dari orang Ambon harus menjadi orang Papua, itu yang agak butuh ini sih, butuh observasi juga gitu. Karena tidak sama ya, kita timur cuman kan tidak sama kan. Seperti itu. Oke, buat teman-teman makasih banyak waktunya dan jangan lupa buat nonton film Caper. Check out sekarang, Pay Later, 5 Februari 2026. Yoi, di bioskop kesayangan Anda. Itu dia. Wajib. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ah,